Selamat sore Pak Wildan. Mungkin enaknya saya panggil Mas saja ya, biar lebih akrab. Oke, di sini kita di sore hari ini podcast akuntansi syariah yang kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, dan beliau adalah lulusan dari UIN Malang, betul ya, dan alhamdulillah sekarang sudah S2 ya, apa sudah selesai? Sudah selesai ya? S2 sudah selesai. Ini kan kemana? Menyelesaikan disertasi saja. Oke. Dan kabar gembiranya lagi, beliau sudah berumah tangga. Saya nggak sempat hadir karena juga kemarin ada kesibukan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, segera diberikan momongan keturunan. Oke, sore hari ini kita akan membahas tata kelola akuntansi berbasis syariah. Dan topik ini sebenarnya sudah familiar gitu kan Mas, sudah familiar. Mungkin diskusi kita di sore hari ini akan sedikit bukan melenceng sih, lebih ke arah yang sedikit intel di luar topik. Karena barusan kita juga sudah sempat bincang-bincang. Mungkin gimana kabarnya Mas Wildan? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mungkin langsung ke pertanyaan ya, diskusi ini sudah disiapkan oleh teman-teman karena pembahasannya tentang tata kelola akuntansi berbasis syariah. Gimana sih menurut Mas Wildan selaku penggiat akuntansi ya, karena linear semua S1 akuntansi, S2 juga akuntansi, pengertian dari narasi dari jaringan Mas Wildan, akuntansi syariah itu seperti apa sih? Baik, terima kasih Mas. Diskusi ini sebenarnya menarik kalau kita bingkis, apalagi kita diskusikan. Sebelum kita masuk ke tadi pertanyaannya, apa sih bagaimana akuntansi syariah seperti itu? Kita lagi-lagi di mana ada uang. Sebenarnya akuntansi itu terlahir dari bahasa accounting, kan begitu. Bahasa Inggrisnya adalah accounting, yang mana yang kita pahami bersama bahwasanya akuntansi itu adalah proses pelaporan, kemudian analisa, kemudian pencatatan hingga pertanggungjawaban. Akan tetapi kalau kita berbicara dari akuntansi, sama halnya akuntansi ini seperti pisau. Kalau saya artikan akuntansi adalah pisau. Kenapa saya artikan akuntansi adalah pisau? Ketika pisau ini dipegang dengan orang yang tidak bertanggung jawab, ini akan mencelakai banyak orang, bisa membunuh atau yang lainnya. Akan tetapi ketika akuntansi pisau ini dipegang dengan orang yang tepat, maka akan melahirkan atau membawa manfaat dan masalah untuk banyak orang. Kemudian ketika kita singgung kepada akuntansi konvensional yang seperti tadi saya sampaikan di awal, mereka semuanya melakukan proses pencatatan, analisa, kemudian pertanggungjawaban. Nah, bedanya dengan akuntansi syariah cuma satu. Dari secara unsur, secara umum, arti itu sama-sama proses pengelolaan keuangan, pencatatan keuangan hingga pertanggungjawaban. Untuk akuntansi syariah sendiri itu adalah ditambahi, ini yang menarik di akuntansi syariah, dimasuki prinsip syariah secara tidak lagi ada goror di sini ya. Kalau kita kenal akuntansi syariah menghindari goror, riba dan sebagainya. Menariknya di sana, untuk pelaporannya sama. Nah, cuman untuk rumusnya kan ada tambahan. Kalau kita mengenal rumus dasarnya, gitu kan, bahwasanya cuma ada 3. Kita ketika berbicara aset sama dengan
ada kewajiban gitu kan, kewajiban ditambah modal. Kemudian ketika di sana adalah syariah, ada satu tambahannya. Nah, di sana itu yang kita kenal dengan dana syirkah kontemporer. Hanya itu saja. Secara umum sama, hanya prinsip syariah, hukum-hukum syariah di sana itu masuk. Nah, secara umum seperti itu. Secara umum disampaikan oleh Mas Wildan mudah kita cerna, mudah kita ini kan karena tayang di YouTube Mas Bedah ya, karena HMPS juga punya YouTube channel. Ini bisa ditonton oleh mahasiswa akuntansi syariah di Jember dan juga di luar itu untuk bisa belajar, karena sekarang dunia sudah semakin canggih, belajar tidak harus Di dalam kelas. di dalam kelas, bisa kebanyakan sudah belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Oke. Kalau ini kan kita berbicara mengenai syariah. Kalau secara syariah itu kan riskan, riskan. Karena secara syariah sudah pasti ada hukum, kan? Hukum yang berlaku baik itu secara fikih, usul fikih dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik sejarah nih, Mas, tarik sejarah mungkin ini perlu kita diskusikan. Kalau kita tarik sejarah di zaman dulu lah, zaman dulu. Secara penerapan ini apakah memang sudah ada contoh dari mungkin para sahabat atau dan lain sebagainya secara transaksi, karena Rasul kita juga seorang pedagang kan gitu kan. Nah, itu mungkin pandangan dari narasumber bagaimana? Oke. Berarti kita buka kitab lagi gitu. Nah, oke. Buka kitab lagi. Kitab kuning. Mungkin saya ambil dari Surat Al-Baqarah ayat 282 kalau tidak salah. Bahkan ayat di sebelum dari 282 itu juga ada yang menerangkan akan akuntansi itu juga. Cuman di sini saya membawa atau saya memberikan contoh dari Surat Al-Baqarah ayat 282 yang mana di sana dijelaskan bahwasanya ketika seseorang melakukan hutang piutang, ini hutang piutang berarti kan ketika kita mendapatkan uang apapun itu kita harus mencatat. Nah, itu sudah ada. Jadi kita ketika mendapat uang, entah itu dari gaji kita atau dari penghasilan dari orang tua memberikan untuk kita, untuk kehidupan kita 1 bulan, kita harus mencatat itu. Kita harus mencatat itu. Kemudian ketika di ayat 282, dan itu ketika seseorang melakukan hutang piutang harus dituliskan. Yang menulis siapa? Yang melakukan hutang. Nah, katakanlah saya mau melakukan hutang kepada jenengan. Yang menulis hutangnya itu saya. Jadi saya tulis, saya membutuhkan uang katakanlah 20 juta. Saya tulis 20 juta ini. Kemudian saya tanda tangani dan juga disaksikan 2 saksi yang kita percayai. Setelah itu apa? Kita telah ditandatangani saksi baru dikasihkan kepada si pemilik uang. Nah, si pemilik uang juga bertanda tangan di sana. Baru uang ini dikasihkan. Ketika sudah ada kesepakatan. Nah, ketika 20 juta jenengan tidak memberikan jaminan apapun, berarti sudah. Jaminannya siapa? 2 orang saksi ini. Kemudian ketika saya meninggal, ini bagaimana? Kan begitu. Ketika hutang ini belum lunas, nah, maka sebelum ada penjamin dari diri saya, maka saya belum bisa dikebumikan. Nah, itu sudah ada, sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi masalah hutang piutang itu. Jadi ada salah satu sahabat, beliau meninggal, tetapi terjerat hutang piutang. Masih ada hutang kan? Masih ada hutang. Nah, kemudian Kanjeng Nabi tidak mau mensolati. Kanjeng Nabi tidak mau mensolati. Kemudian ada salah satu sahabat Nabi menjadi penanggung jawab dari hutang tersebut. Akhirnya apa? Si mayat ini disolati sampai sedetail itu. Akuntansi syariah, gitu kan? Sampai sedetail itu adalah contoh, gitu kan? Kalau kita kilas ke belakang, gitu.
Oke, jadi secara pengertian tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber, secara perbedaan juga sudah dijelaskan begitu detail beserta dengan ayat dan juga contoh mengenai kejadian di masa lalu. Lalu karena begini Mas Wildan, ini saya juga mahasiswa akuntansi kan. Antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah itu tadi dijelaskan hanya perbedaannya sedikit. Namun yang masih menjadi, mungkin ini juga pertanyaan yang mengyang-nyang di otak teman-teman mungkin yang sedang nonton ya. Perbedaan spesifik dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Secara teori mungkin, secara teori akuntansi syariah itu yang seperti apa dan akuntansi konvensional itu yang bagaimana? Oke, jadi begini perbedaannya. Bahwasanya di akuntansi konvensional tidak mengenal dengan prinsip syariat, itu aja. Itu yang sangat mendasar. Perbedaan yang menonjol. Kalau kita mau menaruh di kita bertransaksi di bank secara umum, bank umum. Bahkan ketika kita dapat pelajaran aja di perkuliahan, ketika kita ada transaksi secara umum, tidak ada yang namanya bagaimana pelaporan kita ketika ada akad syirkah, akad muamalah, akad murabah, akad salam, tidak ada. Ya kan? Kita tidak menuliskan, cuma yang kita tuliskan ini adalah uang masuk ini dari uang pembelian kah, atau kita membeli barang kah, kan begitu. Nah, tapi kalau di syariah, di sini terangkan uang ini peruntukannya itu apa, sesuai nggak dengan hukum syariahnya. Jadi kalau secara garis besar orang yang mempelajari akuntansi secara umum atau akuntansi konvensional, dia tidak diperkenalkan dengan hukum-hukum Islam. Sedangkan kalau orang yang mempelajari tentang akuntansi syariah, mereka diperkenalkan, bahkan ditanamkan tentang hukum-hukum dan prinsip Islam itu sendiri. Berarti di akuntansi syariah itu detail ya? Detail sekali. Sumbernya dari mana? Berarti nggak ada hal-hal yang sifatnya subhan tidak ada. Jadi rinci begitu ya? Rinci seperti. Berarti teman-teman yang kuliah di di Universitas Islam punya dua keuntungan nih Mas. Iya, betul sekali. Dia mempelajari akuntansi yang sifatnya konvensional secara umum, juga dengan prinsip syariah. Nah, dan juga ini Mas, tadi ini karena sifatnya kita diskusi, kita sharing ilmu. Lalu yang ini kan antara yang kuliah di konvensional dan juga syariah ada perbedaan titel gitu Mas. Nah, perbedaan titel itu menurut jenengan itu berpengaruh nggak mungkin secara dunia pekerjaan antara yang lulusan S1 yang universitas yang gelarnya SAK dengan yang S1 itu secara peluang kerja, secara kesempatan itu berkarir itu gimana? Secara gelar dari SAK yang mana kalau kita mengacu sama peraturan Permendikbud di sana, bahwasanya untuk menaruh gelar SAK itu diperuntukkan untuk akuntan, gelar akuntan, berarti dia mempelajari akuntansi secara umum. Tetapi kalau S-Akun itu mempelajari gelar digunakan untuk sarjana akuntansi syariah. Kemudian ada S-Akunter yang mana di sini ada akuntansi terapan. Apakah peluang untuk berkarir, peluang bekerja ini sama semua, selagi kita ada niat untuk berkarir. Nah, saya contohkan kepada diri saya aja. Sebelum saya masuk di dalam lingkaran pendidikan, akuntansi pendidik, bahwasanya saya pernah bekerja di salah satu perusahaan di Sidoarjo letaknya. Bahwasanya di sana gelar saya S-Akun, yaitu adalah akuntansi syariah. Tetapi perusahaan yang saya masuki, mereka itu tidak bergerak di akuntansi syariah sama sekali. Apa ada PLN berbasis
belum. Kemungkinan mungkin ada, tapi masih belum. Nah, saya bekerja di salah satu anak perusahaan dari PLN. Nah, saya pun tidak bekerja di unit sesuai dengan gelar saya. Seharusnya saya ada di keuangan, saya tidak bekerja di keuangan. Saya bekerja justru di sumber daya manusia. Nah, jadi bagi saya gelar apapun itu dia akuntansi tidak ada pengaruh dalam kita mau bekerja dan berproses secara karir. Tinggal kita ada niat atau tidak, kita siap bersaing atau tidak. Kalau kita tidak siap bersaing, nah ini yang menjadi problem. Bukan gelar kita yang salah, tapi diri kita lah yang harus masalah. Kan begitu. Betul. Oke, jadi cukup jelas ya antara jadi yang gelarnya SA pun jangan berkecil hati. Secara peluang karir kita masih 50-50. Bagaimana kita mau bekerja keras, mau mencoba, mau belajar, tidak ada impact yang lebih antara gelar SA pun dan SAK. Nah itu jadi teman-teman yang menyaksikan ini ya harus terus belajar gitu. Jangan berkecil hati. Oke, Mas Wildan, ini kan kita sudah masuk di 2020 penghujung ya. Iya. Penghujung. Sebentar lagi 2023 tahun baru. Oke, kalau kita melihat sekarang nih Mas Wildan, banyak fenomena yang sekarang itu viral di mana-mana, di mana nama syariah itu seakan-akan menjadi hal yang kalau secara ekonomi itu menjadi daya tarik tersendiri gitu Mas. Ini mungkin bahasa kasarnya embel-embel syariah itu, karena kita kan di Indonesia mayoritas Muslim Mas. Iya. Nah jadi embel syariah itu seakan-akan akan menarik banyak orang, karena kan banyak fenomena hotel syariah dan lain sebagainya. Itu bagaimana menurut jenengan Mas dan pandangannya? Karena kalau secara namanya sudah hotel, saya nggak begitu yakin kalau itu syariah gitu. Ini sampai ini betul-betul fenomena yang sangat unik dan sangat asik gitu kan. Saya pernah diskusi sama salah satu manajer di sana di salah satu hotel syariah. Saya menyampaikan dan di sana saya membuat tamu. Pak mau izin dan mohon maaf, kenapa hotel ini dinamakan hotel syariah? Ya gimana ya? Ya nggak apa-apa. Jawabannya simpel. Nah, secara apa ya, penamaan bagi saya sah-sah saja. Silakan asalkan di dalamnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, ya kita menerapkan bahwasanya untuk pasangan lawan jenis yang belum menikah tidak boleh satu kamar. Oh cuma itu aja. Nah sekarang begini, ketika ada orang yang belum menikah, kemudian dia ingin pesan satu kamar, apakah di sini menerima apa namanya nikah apa itu namanya menikahkan di sini? Oh nikah siri, oke. Karena pernah itu kan digagas oleh sang senior kita mungkin yang bergerak di salah satu organisasi. Ketika beliau itu turun ke Surabaya, ketika kita masih mengenal dulu, gitu kan? Oke. Nah, bahasanya di sana beliau tidak melarang atau menumpas itu, tapi menghadirkan orang yang mau melakukan hal itu harus akan sendiri atau kami kontrak ya. Di lokasi. Nah, apakah di sini menerima? Ya enggak mas, enggak begitu. Itu bahasanya ketika di hotel syariah. Nah terus ngapain? Menggunakan nama hotel syariah ternyata untuk menarik, intinya untuk menarik pasar. Itu hanya salah satu ya. Saya tidak perlu menyebutkan itu di lokasi. Berarti hanya untuk menarik konsumen. Karena hari ini kalau kita melihat di Indonesia Islamophobia, kita mulai dengan Islamophobia. Okay. Nah, ketika di sana ada embel-embel keagamaan atau simbol keagamaan, pastilah. Karena kan gini sekarang Mas, kalau saya mengikuti akun media sosial dari kementerian,
terutama Kementerian Pariwisata yang sedang gencarnya mempromosikan wisata pantai dan lain sebagainya. Karena kan yang sangat, kalau di pantai ya karena terutama orang yang muslim, nah itu kan di pantai-pantai kan ya tahu sendiri lah mas. Nah, itu fenomena-fenomena tentang ya apa mungkin ada nanti pantai syariah dan lain sebagainya. Bisa jadi ada, karena apa? Satu, khususnya UIN itu pernah kalau nggak salah saya dengar bahwasanya UIN akan bekerja sama dengan salah satu pantai yang ada di Jember, yaitu adalah Pantai Payangan kalau nggak salah. Bahwasanya nantinya di sana akan dijadikan laboratorium wisata syariah. Akan tetapi bagaimana hukum-hukumnya? Nah, kita berbicara kembali lagi ke hukum. Sama halnya ketika hotel, walaupun dia hanya sekedar nama, tapi yang dijalankan di dalamnya harus sesuai dengan hukum Islam. Dalam artian apa? Ketika kita berada di wisata, khususnya di pantai, yang kita kenal bahwasanya ketika kita di pantai pasti pakaiannya pakaian yang itu benar, yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Tetapi ketika kita masuk di wisata syariah, kita disuruh dan diminta untuk menutup seluruh aurat. Jadi ketika tidak menutup aurat bagaimana? Nah, ini akan ketika perempuan yang tidak menggunakan kerudung bagaimana? Bisa jadi, ini hanya sekedar pikiran saya, bisa jadi nantinya akan dipinjami kerudung oleh pengelola pantai. Bisa jadi dipinjami untuk menutup aurat. Karena kan memang secara mayoritas di Indonesia ini kan hampir berapa persennya adalah muslim. Oke. Jadi ya banyak fenomena-fenomena yang muncul ya belakangan ini tentang syariah dan sebagainya, dan setelah kita telisik ternyata itu sebagian mungkin ya hanya kedok aja untuk menggait konsumen dan lain sebagainya, tapi itu tidak menutup kemungkinan ada sebagian yang memang murni menerapkan secara prinsip syariah. Oke, berkaitan dengan tadi yang sudah menjadi pembahasan kita Mas Sultan, dan menurut sampean ini Mas dengan Sultan, tata kelola akuntansi berbasis syariah itu jika diterapkan pada negara kita ini itu bagaimana? Mungkin secara prinsip syariahnya, syariah secara ini entah mungkin umum ini Mas, secara akuntansi, secara bank mungkin, karena kan kita masih mayoritas penggunanya mungkin, karena sekarang sudah muncul ada BSI kan Mas, BSI itu gabungan dari berbagai bank syariah yang ada di Indonesia. Kalau kita gunakan akuntansi syariah di Indonesia bagaimana? Ini begitu luar biasa. Karena apa? Satu, ini akan melahirkan dan membawa kemaslahatan untuk seluruh umat beragama tanpa memandang agama tertentu. Ini bagi saya. Kenapa? Satu, karena ketika kita melakukan akuntansi syariah, melakukan akad akuntansi syariah, bahwasanya yang dilindungi bukan hanya yang atas saja, tetapi yang bawah itu juga harus dimakmurkan. Yang atas dimakmurkan, kemudian yang bawah juga dimakmurkan, sehingga kemaslahatan di sini itu dapat terjadi. Kesejahteraan bersama. Ini yang menjadi tujuan utama dari akuntansi syariah adalah kemaslahatan umat. Ini. Ketika kita balik lagi ke bagaimana Kanjeng Nabi menyotokkan kepada kita. Nah, apakah ketika Kanjeng Nabi itu melakukan perdagangan, kemudian untung dan rugi itu adalah hal yang biasa? Betul. Dalam perdagangan. Nah, kemudian apakah kita menemukan ketika di periode itu, di zaman itu, adakah yang kekurangan? Nah, kalau kita berbicara secara nabawi, Buddha pun ini dimerdekakan karena hukum syariah. Ya, dimerdekakan, dibeli menggunakan apa? Beli. Karena di sana ketika zaman itu kan harus melakukan pembelian. Akhirnya akadnya apa? Akad jual beli. Sama halnya ketika itu adalah rumah hari ini di perumahan syariah. Ya, sama halnya dengan perumahan syariah. Kita lihat dulu
di dalamnya apakah diterapkan hukum-hukum syariahnya? Karena fenomena yang terjadi, mereka menawarkan berbagai macam fasilitas, bahkan ada pohon kurma, kan gitu kan? Oke. Ada pohon kurma di sana. Ada juga, Mas. Ya, ternyata bodoh atau melarikan diri, ya kan, tidak terrealisasi. Kita harus lihat dulu, kita cek dulu. Nah, ketika ketika kita ingin membeli rumah, tetapi uang kita hanya 25 juta. Kemudian rumah itu seharga 250 juta, katanya demikian. Kemudian ketika si pekerja di perumahan itu dia hanya berbicara, saya biayai, saya akan bantu pembiayaan ini melalui bank syariah. Ini akarnya sudah gagal, sudah sah, tidak sah. Berarti bukan prinsip syariah kan? Bukan prinsip syariah. Akan tetapi ketika pegawai ini menggunakan bahasa, saya jual ke Anda, transaksinya jual beli berarti. Transaksinya adalah jual beli, bukan melakukan pembiayaan, tapi transaksi jual beli. Yang membeli dulu siapa? Satu, yang membeli dulu adalah pihak perumahan. Saya bantu, bukan pembiayaan. Ya, mana yang disukai rumah ini? Oke, saya beli rumah ini 250 juta. Akan tetapi saya jual ke Anda senilai 260 juta. Dan ini bisa diangsur. Nah, sehingga apa yang digunakan adalah akad jual beli perubahan yang digunakan. Tetapi kalau pembiayaan yang kita gunakan bahasa, ini sudah gugur. Maka sifat kehati-hatian dalam kita menjalankan prinsip-prinsip syariah di dalam akuntansi syariah itu sangat dijaga. Salah bicara sedikit pun itu bisa gagal. Betul. Berarti tidak hanya dalam rumah tangga yang hanya berucap talak bisa cerai ya, gitu ya? Betul sekali. Nanti juga seperti itu berarti. Jadi harus ada kehati-hatian dalam berucap gitu kan, dalam transaksi. Oke, tadi sudah banyak hasil diskusi kita. Saya rasa memang kurang ya Mas, kita terbatas waktu yang mungkin bisa ada part 2 atau 3 dari siap. Itu mungkin karena bisa menyesuaikan dengan waktu jenengan. Bahkan kalau nggak salah, mungkin ini sedikit tambahan. Pernah nggak kita terbersit ketika akuntansi syariah kita terbersit bagaimana sistem keuangan di pondok pesantren sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum? Pondok pesantren. Nah, karena pondok pesantren itu adalah nuansanya pasti Islami, ya kan? Nah, kemudian di pondok pesantren apakah melakukan akuntansi syariah? Itu masih belum ini ya Mas, dari karena di Indonesia ini banyak pesantren, banyak sekali pesantren. Bahkan hari ini di seluruh pondok pesantren menjadi pusat penelitian dalam penerapan akuntansi syariah. Karena kalau kita berbicara aturan-aturan, kita berbicara PSAK syariah, juga ada terlahir yang namanya PSAK pesantren. pesantren. Jadi dia mengatur bagaimana keuangan yang dikelola oleh pesantren ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi bukan hanya kalau kita pernah ada di pondok pesantren yang kita ketahui, kita hanya membayar SPP, ya kan? SPP, kemudian kita beli seragam, ada operasi sendiri. Nah, akan tetapi itu kan dilakukan pencatatan secara manual. Nah, kemudian Ikatan Akuntansi Indonesia bekerja sama dengan BI tahun 2018 kalau tidak salah. Beliau melakukan apa? Melakukan amandemen di sana. Amandemen dua lembaga ini antara YAI dengan BI, amandemen masalah keuangan pondok pesantren. Sehingga apa? Bukan hanya secara tulis-menulis saja, tetapi disamakan dengan prinsip akuntansi yang seharusnya terjadi. Yang sebelumnya pencatatan ketika ini kebutuhan pesantren beli beras yang itu kan setelah ditulis ini, kemudian ketika kiai menanyakan
mana laporan keuangan? Yang adanya apa? By lisan. Barisan. Yang kita ketahui. Yang ingat saja yang Yang disampaikan. saja. Nah, bahkan si kehati-hatian dari pondok pesantren begitu luar biasa. Bahkan ada ini cerita ya, yang saya dapatkan cerita ini dari cucu dari Kiai Haji Ahmad Siddiq yang kita gunakan hari ini. Oke. Beliau ketika saya tanya, Yai, kenapa pondok di Calangsari tidak pernah besar atau santrinya tidak pernah lebih dari 100? Inilah titipan dari Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau tidak membutuhkan banyak santri. Ketika santri banyak, beliau tidak tahu. Ini hanya pikiran saya, tafsiran saya. Beliau kemudian memikirkan apa? Kualitas. Lebih ke kualitas. Ya. Akhirnya apa? Ternyata pernah ada salah satu santri, kalau jenengan pernah berada di pondok pesantrennya, rumah Kiai Ahmad Siddiq, jenengan senggol aja pilarnya itu runtuh. Cuma senggol aja itu runtuh. Kemudian saya tanya, terus bingung. Nah itu pernah ada yang ingin memberikan bantuan. Dan ketika itu masih saya nih Kiai Ahmad Siddiq, beliau santri itu bilang, Kiai, saya mohon izin memberikan proposal karena tadi ada jamaah yang memberitahu bahwasanya ada bantuan untuk pondok pesantren. Tanggapannya Kiai yang begitu saya luar biasa bagi saya. Silahkan Anda kasihkan proposal ini kepada yang bersangkutan. Akan tetapi Anda silahkan keluar dari pondok pesantren. Kenapa saya biarkan toilet ini rusuh, dalam artian keramik ini sudah hancur dan sebagainya? Kenapa tidak rembes, kan? Karena saya benar-benar tidak punya uang. Bahkan saya sebelum santri-santri saya itu makan, saya tidak mau makan. Berarti kan prinsip syariat di sini memastikan kesejahteraan santri itu diutamakan oleh sang kiai. Berarti kan prinsip syariat di pondok pesantren sudah terjadi sebenarnya, akan tetapi tidak dilakukan pencatatannya. Nah, bagaimana kan ada juga pondok pesantren menjual wakaf, menerima wakaf. Ya. Nah, ketika ini tidak dicatat, ini kan akhirnya apa? Bisa diakui oleh pihak luar dan sebagainya. Ada sengketa. Nah, ada sengketa dan sebagainya. Itulah kenapa akuntansi terlahir, akuntansi syariah terlahir karena hal itu. Semangatnya adalah semangat untuk kemaslahatan bersama, mensejahterakan sesama, bukan hanya untuk diri kita, akan tetapi untuk bawah, dalam artian yang membutuhkan sekalipun, bahkan untuk pimpinan kita kalau kita ada di perusahaan. Jadi seperti itu. Jadi semua ya, Semua. kesejahteraan semua elemen. Ya. Betul. Oke, sudah banyak tadi hasil diskusi yang kita laksanakan sore hari ini. Mungkin ini terakhir sebentar, karena kita seorang akuntan ya, insyaallah. Mungkin ada pesan-pesan untuk mahasiswa sebagai generasi Z, khususnya di UINHAS Jember, tentang ya mungkin motivasi dan lain sebagainya, tentang khususnya untuk mahasiswa akuntansi syariah. Mungkin ada pesan-pesan. Pesan saya cuma satu, jangan pernah bosan akan sebuah diskusi. Oke. Dan jangan pernah bosan untuk membuka kitab. Dalam artian kitab kita apa? Bukan kitab Al-Quran. Kalau kita berbicara akuntansi, kitab kita adalah SAK, standar akuntansi. Jangan pernah bosan untuk kita buka SAK, karena SAK akan terlahir setiap tahunnya sesuai dengan kondisi zaman. Pasti akan berubah. Kemudian jangan pernah ragu untuk kita membentuk satu kelompok. Kita bentuk aja satu kelompok. Ketika katakanlah 3 kelompok yang membahas dan konsisten membahas akuntansi, saya yakin akan ada nilai jual tersendiri untuk mahasiswa
akuntansi khususnya di UIN Jember. Akuntansi syariah di UIN Jember akan ada nilai jual. Karena kepercayaan kita tahu bahwasanya kita berbicara UNED sudah lari kepada akuntan, kepada profesi audit. Lembaga audit sudah kena pegang UNED. Kita lari kepada koperasi, sudah dipegang mana? Kita lari ke akuntan pabrik, sudah dipegang Surabaya. Terus UIN Jember bagian apa? Kan begitu. Seluruh akuntan pabrik. Maka dari itu kita buat aja kelompok kecil, jangan pernah ragu. Kelompok kecil kita fokus apa yang mau menjadi kajian kita. Akhirnya apa? Kita akan dilirik. Ketika ada event, kita turun aja. Kalah menang itu hal yang biasa. Kalah itu menjadi pelajaran untuk kita, menang itu adalah bonus. Oke, mungkin itu. Sangat luar biasa dari pesan dari Mas Wildan. Jangan pernah bosan dan jangan pernah bosan juga untuk membuka kitab begitu. Jadi di UIN ini harus punya ciri khas sesuai nama kan begitu. Tadi sudah dijelaskan, ini sudah ada tempat masing-masing. Jadi teman-teman mahasiswa UIN harus punya ciri khas sendiri. Seperti kata Bentar tadi disampaikan harus ada kelompok-kelompok kecil. Beri aku 10 pemuda maka akan mengguncangkan dunia kan begitu. Jadi kelompok-kelompok kecil itu bisa berpengaruh besar gitu. Oke. Mungkin cukup itu pertemuan kita hari ini. Dan terima kasih banyak sudah hadir di acara podcast Akuntansi Syariah ini di sela-sela kesibukan jenengan yang begitu luar biasa. Dan juga terima kasih teman-teman dari HMPS yang sudah mengundang Mas Wildan sebagai narasumber di podcast hari ini, sangat luar biasa. Terima kasih. Mungkin untuk podcast pada sore hari ini cukup sekian, dan jangan lupa ini karena tayang di YouTube Mas Wildan, jadi perlu ada subscribe, like, and share begitu ya, agar channel dari HMPS terus berkembang, agar kita juga bisa terus menebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah. Dan jangan lupa juga untuk ini ada produk tadi saya di briefing oleh pengurus, ada promosi produk misalnya. Jadi teman-teman HMPS punya produk sendiri. Ini juga mungkin bisa perlu diskusi dengan Mas Wildan bagaimana pencatatan tentang produk ini Mas Wildan. Ini kan juga menjadi kreativitas dari teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada sore menjelang malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.